Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyaksikan video pembelajaran di channel Explore Biologi. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran pada prakarya dan kewirausahaan kelas 10. Pada video kali ini kita akan bahas sistem pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Mungkin secara umum tidak akan jauh berbeda dengan materi di makanan awetan bahan nabati. Nah, tapi karena sekarang adalah objeknya bahan hewani, tentu nanti secara detail akan ada beberapa perbedaan, gitu ya. Nah, kita masuk ke materi ini. Jadi, kalau kita ngomongin makanan dulu ya, makanan itu sebenarnya bisa dikelompokkan jadi beberapa bagian. Seperti misalnya, kalau berdasarkan kadar airnya, itu bisa dibedakan jadi dua. Contohnya makanan kering dan makanan basah. Kenapa kita harus mengerti itu? Karena nanti di pengolahannya berbeda, di cara menanganinya berbeda, gitu ya. Dan nanti bahkan di pengemasannya pun berbeda. Nah, jadi kamu tahu nih apa aja yang nanti akan kita bahas pada video kali ini, gitu ya. Nah, lalu selain bisa dibagi jadi tadi kering dan basah berdasarkan kadar airnya, produk makanan ini juga bisa dikelompokkan jadi dua, yaitu makanan jadi dan makanan setengah jadi. Kalau makanan jadi contohnya apa? Makanan yang setelah kita beli, gitu ya, setelah kita bayar, itu bisa kita langsung sajikan atau kita makan. Sudah tersaji dan sudah langsung bisa dimakan. Contohnya apa? Ya banyak, misalnya kamu ke restoran, memesan satu makanan, langsung diantar dan kamu bisa makan. Nah, itu contoh makanan jadi. Sementara kalau makanan setengah jadi, berarti dia butuh proses untuk dimatangkan terlebih dahulu. Contohnya apa nih? Contohnya kayak makanan-makanan frozen gitu ya. Makanan-makanan beku. Itu contoh dari makanan setengah jadi. Jadi pas kamu beli, itu nggak bisa langsung kamu makan. Tapi mungkin harus dimatangkan dulu, atau harus diolah sedikit dulu gitu ya. Itu namanya makanan setengah jadi. Lalu selanjutnya, Selanjutnya, kalau kita ngomongin pengolahan makanan, tentu kita akan berhadapan atau akan membahas tentang prinsip dari pengawetan. Ya, karena materi inti dari bab ini adalah makanan awetan. Seperti di makanan nabati sebelumnya, untuk prinsip pengawetan ini ada 4 setidaknya ya. Yaitu misalnya yang pertama, dengan suhu tinggi. Nah, ini bisa dilakukan dengan pengeringan dan pengasapan. Contohnya apa Pak? Kalau pengeringan ikan asin itu kan dikeringkan, dijemur dulu supaya dia lebih awet. Contoh pertama, untuk mengurangi kadar air yang ada di dalamnya. Kalau pengasapan banyak tuh olahan-olahan makanan daging asap misalnya, itu pengawetan juga dengan suhu yang tinggi. Lalu yang kedua, pengawetan dengan suhu rendah. Contohnya apa Pak? Contohnya tadi yang saya bilang, makanan frozen, makanan beku itu dibuat supaya dia lebih awet. Tapi ya harus disimpan di dalam suhu yang beku. Atau minimal di dalam suhu kulkas lah, suhu kulkas yang freezer. Nah, itu bisa tuh untuk yang kedua ini. Kalau yang ketiga, pengawetan dengan iradiasi. Nah, ini cukup jarang kalau di rumah-rumah gitu ya, tapi sering di pabrik-pabrik itu diawetkan dengan iradiasi, yaitu salah satu jenis pengolahan bahan makanan yang menerapkan gelombang elektromagnetik. Yang ketiga. Dan yang keempat adalah pengawetan dengan bahan kimia. Nah, ini yang cukup banyak ya, apalagi untuk makanan-makanan kemasan atau makanan-makanan kaleng. Itu banyak, tapi tentu dalam kadar yang masih diizinkan. Dalam kadar yang memang masih diwajarkan untuk makanan gitu, dan tidak boleh sembarangan. Pengawetannya dengan bahan kimia yang memang untuk makanan. Bukan dengan makanan atau bahan awetan yang untuk tekstil atau untuk pakaian, itu nggak boleh tetap ya. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk ke pengemasan. Kenapa makanan harus dikemas? Ya, karena kemasan makanan ini sendiri berfungsi menjaga agar produk itu tetap higienis atau bersih dan awet. Itu yang pertama. Jadi, pastikan pengemasan itu menjaga makanan yang kamu jual itu tetap bersih dan awet begitu sampai di tangan konsumen.
Itu pertama. Lalu yang kedua, mudah dikonsumsi. Nah, ini jangan sampai karena memang dibikin awet gitu ya, sampai tidak ada sampai kedap udara atau gimana, akhirnya orang susah ngebuka. Nah, itu juga ngerepotin. Orang kan bakal mikir, oh ini susah dibuka, ngapain gue beli? Gue pilih yang lain aja, yang gak jauh berbeda. Gitu. Dan yang ketiga, mudah didistribusikan. Ini juga penting untuk menekan biaya distribusi. Gitu. Nah, selanjutnya, pada produk makanan ini sendiri, pengemasan itu berkaitan erat dengan pengolahan. Jadi, iya tergantung pengolahannya. Kita nggak bisa misalnya menyamakan semua pengemasan harus seperti ini gitu ya, nggak bisa. Makanan cair dengan makanan padat itu berbeda cara pengemasannya, kan? Lalu makanan kering dengan makanan basah tadi itu juga berbeda cara kita mengemasnya juga. Gitu. Nah, nanti pengemasan ini yang akan berperan penting dalam menentukan keawetan produk makanan yang kita kemas itu sendiri. Jadi mulai kebuka nih ya tentang pengemasan ini ya. Nah, untuk pengemasan sendiri ada 3 fungsi yang harus dipenuhi oleh kemasan. Ya, yang pertama adalah fungsi perlindungan tadi supaya dia tetap bersih. Nih, ini penting nih, bersih. Tuh, saya tandain. Lalu yang kedua, fungsi penanganan. Untuk apa? Untuk mempermudah ya. Jadi mempermudah dalam proses penanganan kemasan itu sendiri. Jangan sampai pengemasannya atau kemasannya justru nyusahin, justru menyulitkan konsumen. Jadi konsumen milih makanan yang lain atau produk yang lain, ya kan? Lalu yang ketiga, fungsi untuk pemasaran. Ini untuk membuat konsumen kita tertarik, ya. Jadi pastikan orang pas ngeliat kemasan kita tuh, wah, kayaknya enak nih. Nah, itulah fungsi pemasaran. Jadi minimal menarik orang agar mau mencoba produk makanan yang kita jual. Gitu. Itulah fungsi untuk pemasaran gitu ya. Ya kalau emang enak bakal balik lagi tanpa ngeliat pengemasannya gitu. Nah, persyaratan untuk mengemas makanan atau minuman yang akan kita produksi itu ada beberapa. Nah, yang pertama, kemasan itu harus dapat melindungi isi. Jadi nggak boleh terpengaruh lingkungan dan nggak boleh terpengaruh sama distribusinya. Jadi mau misalnya distribusinya lewat hutan belantara segala macam gitu ya, tapi tetap makanan kita terjaga karena kemasannya bisa melindungi gitu. Lalu yang kedua, kemasan harus menjadi media penandaan terhadap barang yang dikemas. Jadi saat orang melihat kemasan kita, dia tahu isinya apa. Itu penting ya. Jangan sampai kita bikin kemasannya rapi-rapi tapi pas lihat ini makanan apa gitu. Makanan apa dalam artian misalnya kita bikin seblak ya, seblak di dalam kemasan kaleng misalnya. Tapi kita nggak tulis tuh di kemasannya kalau itu adalah seblak. Orang pas ngeliat, nah ini makanan apa ini? Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Ya. Dan yang ketiga, kemasan harus mudah dibuka. Ya, nggak nyusahin gitu kan. Ya, kalau memang dalam jumlah yang banyak, ya harus mudah ditutup juga. Gitu, serta berdesain atraktif. Pak, berarti nggak boleh Pak kemasan apa adanya. Sebenarnya bukan nggak boleh. Tapi sayang. Sayang dalam artian kalau kamu buat kayak misalnya cukup kemasan plastik aja, gitu, tapi tanpa pengenal dan segala macam. Orang bakal bingung. Misalnya dia sudah mencoba terus dia bilang, wah enak nih. Terus saya beli di mana lagi nih? Terus saya bisa dapat di mana lagi? Atau misalnya saya bisa menghubungi siapa kalau saya mau pesan lagi. Nah itu contoh kalau misalnya kita hanya membuat kemasan biasa aja tuh. Dan kayak gitu ya. Lalu yang keempat, kemasan harus dapat mempromosikan dirinya sendiri. Ini juga penting. Ya, tadi saya bilang minimal akan ada orang itu yang tertarik saat ngelihat kemasannya. Ya. Dan kalau memang dia tertarik dengan makanan kita, dia akan balik sendiri. Gitu. Dan yang terakhir, lebih baik kalau bisa ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Nah ini
yang sejujurnya agak berat. Apalagi kalau kamu baru memulai. Apalagi kalau kamu masih usaha kecil dan menengah gitu ya. Tapi ya bisa jadi salah satu cara yang baik untuk promosi juga gitu. Karena untuk barang-barang ramah lingkungan itu ada segmennya sendiri loh sekarang. Gitu. Kayak misalnya terlepas dari makanan, kayak misalnya sedotan stainless gitu kan, itu kan cukup banyak digemari sekarang. Karena orang-orang sudah mulai sadar bahwa ya benda yang ramah lingkungan itu lebih baik gitu. Contoh ya. Nah, kemasan sendiri ini mirip dengan di materi bahan awetan nabati. Kemasan itu ada 3 ya. Primer, sekunder, dan tersier. Secara definisi ini adalah dari kemasan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kita langsung lihat gambarnya aja biar lebih, karena di PowerPoint bahan awetan nabati belum saya jelaskan gitu ya. Ini adalah contoh dari jenis kemasan atau jenis kemasan tadi ya. Jadi ada 3, ada primer, sorry maaf, ada kemasan primer, kemasan sekunder, kemasan tersier. Apa artinya? Kalau primer itulah nanti yang akan diterima oleh kebanyakan konsumen. Contoh, apa ya, misalnya ini coklatos. Coklatos ya kalau kamu ke warung itu belinya dulu sih 500 ya, saya nggak tahu pasti apakah sekarang masih 500 atau sudah 1.000 rupiah. Coklatos yang kamu terima gitu ya, yang dalam bentuk begini kan panjang gitu, terus dalamnya coklat gitu, yang kemasan satuan itu adalah kemasan primer ya, itu adalah kemasan primer. Kemasan sekundernya apa Pak? Nah, kemasan sekundernya adalah kalau kamu ke warung ya, coklatos yang banyak itu kan, itu ada di dalam satu box yang nggak besar tapi sedang kecil lah ya, dan dalam satu box itu ada misalnya 30 sampai 40. Nah, itu adalah kemasan sekunder. Oke. Nah, terus kemasan tersiernya apa Pak? Nah, kemasan tersiernya pasti jarang kamu lihat. Karena biasanya kemasan tersier itu hanya ada di toko-toko grosir, toko-toko yang memang besar. Karena itu adalah kemasan tersier itu kemasan terakhir dari pabrik yang ngeluarinnya begitu. Nah, jarang tuh orang atau warung-warung yang warung lontong bukan grosir beli sampai satu kardus besar kayak gitu. Nah, itu adalah kemasan tersier, dia lebih besar lagi. Nah, jadi kira-kira gitu ya, kemasan primer, sekunder, dan tersier. Saya harap dari pengandaian yang saya berikan tuh bisa terbayang dari gambar ini ya mirip-mirip seperti itu. Jadi dalam kardus tersier gede ada banyak kardus sekunder, dan di dalam masing-masing sekunder itu ada banyak lagi kemasan primer yang ada. Gitu. Mulai terbuka ya. Kalau terbuka kita lanjut. Nah, terakhir pelabelan. Pelabelan ini wajib apa enggak Pak? Wajib. Wajib ya. Dan ya walaupun mungkin untuk usaha kecil menengah belum lengkap 8 ini, tapi sebenarnya sebagai produk makanan yang baik harus ada 8 label ini atau 8 hal ini di dalam label kemasan. Biasanya kalau untuk pabrik-pabrik besar, ke-8-nya ini udah kamu bisa temukan. Gitu. Ya. Yang pertama apa? Nama produk, produknya apa? Beda nama produk dengan nama dagang. Kalau nama dagang, orang kenal nama makanan kamu itu apa. Kalau nama produk misalnya tadi, atau misalnya kita ganti deh. Misalnya, apa ya misalnya anaknya? Ultramilk. Tahu susu Ultramilk ya? Yang kotak gitu kan, susu UHT ya. Ultra high temperature kalau saya nggak salah artinya. Ultramilk itu nama dagangnya ya Ultramilk. Nama produknya ya susu kemasan UHT tadi. Gitu itu ya. Atau mungkin nanti bisa kamu lihat sendiri di kemasannya, tapi yang pasti nama produk dan nama dagangnya itu berbeda. Gitu ya. Lalu yang ketiga, berat bersih atau isi bersih. Ini penting. Karena sebenarnya ya, makanan itu kan terkait dengan kebutuhan tubuh. Kebutuhan tubuh
terkait sama gizi yang harus diperoleh gitu. Nah, dari sini orang tuh bisa tahu, oh misalnya saya butuh 500 ml susu per hari. Oh, ya berarti saya beli yang kemasan segitu untuk saya konsumsi. Nah, kalau misalnya mungkin Mas nggak, kalau misalnya tadi dia bilang dia disarankan dokter 500 ml per hari, terus untuk apa dia beli yang 1 liter? Buat besoknya, Pak. Ya kalau masih bisa bertahan. Kalau enggak, kalau memang produk itu dirancang untuk kalau udah dibuka nggak bisa ditutup lagi, nah itu kan contoh, gitu ya. Hal yang keempat, nomor pendaftaran di BPOM. Ini penting, penting ya, karena dengan sudah terdaftar di BPOM, berarti BPOM sudah memverifikasi bahwa produk itu baik. Ya, terkadang kita tuh suka mengabaikan dalam artian yang penting enak. Nah kita nggak tahu nih isinya apa. Minimal dengan sudah terdaftar di BPOM, BPOM sudah memverifikasi bahwa makanan tersebut baik, ya, atau minimal sudah layak dikonsumsi untuk manusia, gitu. Yang kelima, nama dan alamat produsen. Untuk apa, Pak? Untuk kalau jaga-jaga kita butuh. Tuh. Karena ya siapa tahu mungkin kita ingin menanyakan sesuatu atau apa, bisa langsung ke sana. Yang keenam, tanggal kadaluarsa. Ini sangat penting. Ya, minimal kalau kamu ke supermarket atau kamu ke minimarket gitu ya, lihat tanggal kadaluarsanya dulu. Bukan berarti kita bersuuzon dengan supermarket atau minimarket, tapi kan terkadang namanya manusia suka nggak tersortir. Pas lihat, wah kadaluarsanya 2 hari lagi. Ya kita kan mikir-pikir. Apalagi untuk makanan yang memang isinya banyak gitu. Nah, kamu bisa mengestimasikan sendiri kira-kira dalam 2 hari itu akan habis atau enggak. Atau ya jika memang biasanya masa kadaluarsanya itu 1 tahun, ya jangan pilih yang 2 hari, cari yang lebih lama lagi. Gitu. Terus komposisi, ya tadi berkaitan sama nomor 4 tadi tuh ya, nomor pendaftaran di BPOM sudah saya jelaskan. Dan yang ke-8 kode produksi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk di video kali ini. Jika kamu rasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kamu yang kamu rasa harus memperoleh kebermanfaatan yang sama seperti yang kamu peroleh saat ini. Di video selanjutnya kita akan lanjut bahas tentang strategi pemasaran dari produk usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Jika terdapat salah kata saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.